Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat tahun baru 2021. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun yang baru. Banyak orang berharap dapat merayakan tahun baru. Mereka sudah menyiapkan acara-acaranya, sudah merencanakan hal-hal yang luar biasa untuk bersuka cita bersama keluarga, bersama orang-orang yang dikasihinya. Tetapi tidak setiap orang dapat memasuki tahun 2021. Apa artinya ini buat kita, buat saudara dan saya? Kalau sekarang kita merayakan tahun baru 2021, maka kita tentunya sudah menjalani tahun 2020 selama 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, 8.760 jam, 525.600 menit, dan 31.536.000 detik. Luar biasa bukan? Masih segar dalam ingatan kita bahwa sejak bulan Maret 2020 kita terlanda wabah COVID-19, melanda Surabaya, melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi kira-kira sudah 9 bulan lamanya. Tetapi sudah 9 bulan juga kita mengadakan ibadah secara online. Sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Melalui ibadah online ini, firman Tuhan diberitakan menjangkau seluruh dunia, ke segala pelosok dunia, bahkan menjangkau setiap hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan tahun 2021? Kita berharap wabah COVID-19 dapat diatasi, tetapi yang jelas tahun 2021 terdiri dari jumlah bulan, minggu, hari, jam, menit, detik yang sama dengan tahun 2020. Inilah waktu dengan pengertian kronos, yaitu waktu yang dapat dihitung dan diukur secara kuantitatif dan tetap jumlahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, budaya Yunani di mana kitab Perjanjian Baru ditulis, waktu bukan saja dalam pengertian kronos, tetapi ada juga dengan pengertian kairos. Bukan hanya waktu yang bersifat kuantitatif, tapi juga bersifat kualitatif. Oleh karena itu, sering kita menjumpai orang tua yang tidak punya banyak waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya, bertemu dengan pasangannya, bertemu dengan keluarganya, sering berkata demikian, bukan berapa lama waktu pertemuan yang penting, tetapi kualitas pertemuan itulah yang terpenting. Ada benarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ingat, kuantitas atau jumlah yang cukup untuk keluarga, untuk pasangan, untuk orang-orang kita kasihi, itu juga sangat penting. Kairos sesungguhnya berbicara tentang saat, momen, waktu yang tepat atau kesempatan. Kesempatan dalam hubungannya dengan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup saudara. Kesempatan tidak berulang seperti waktu dalam pengertian kronos. Sekali kairos datang, tidak tahu kapan datang lagi, atau bahkan tidak akan datang lagi selamanya. Dalam kairos, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kepastian sekaligus ketidakpastian. Kesempatan pasti akan berakhir, tetapi ketidakpastiannya adalah kapan berakhirnya tidak ada orang yang tahu. Dunia pasti berakhir, tetapi kapan tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus pasti datang kedua kalinya, tetapi kapan tidak ada yang tahu. Umur kita pasti ada batasnya, pasti ada akhirnya. Tapi kapan kita dipanggil Tuhan, tidak ada yang tahu. Ketidakpastian inilah yang menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Manusia tidak suka dengan ketidakpastian. Bukankah manusia pertama kali berdosa karena ingin memastikan ia bisa seperti Allah? Ingin memastikan bahwa ia bisa mengetahui yang baik dan yang jahat? Ingin memastikan memiliki segala pengertian, tahu masa depan yang akan terjadi sehingga bisa melakukan antisipasi supaya tetap aman dan beruntung dalam hidupnya, bukan? Itulah yang namanya tipu muslihat iblis. Menawarkan ilusi kepastian yang membawa manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, perhatikanlah firman Tuhan yang berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa.
Kata-kata hari ini saudara-saudara mempunyai pengertian kesempatan. Waktu yang tersedia yang harus digunakan sebaik-baiknya. Hidup manusia hanya satu kali dan pasti akan berakhir. Hari ini bukan berbicara 24 jam, yaitu waktu dalam pengertian kronos, tetapi kairos, yaitu kesempatan yang tidak tahu kapan akan berakhir. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Untuk melawan tipu daya iblis yang selalu membawa kita dalam dosa, firman Tuhan mengingatkan agar kita orang percaya untuk saling menasehati. Setiap hari, marilah kita saling menguatkan, saling mendorong, saling mendoakan, saling mendukung, saling menjaga satu sama lain di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Kesempatan harus kita gunakan untuk berbuat baik, menjadi berkat bagi keluargamu dan sesamamu. Pada hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan berita anugerah bahwa dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan kekal. Pastikan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Selama masih ada hari ini, kesempatan masih ada padamu. Ambil keputusan dan tindakan yang tepat, terutama bagi keselamatan jiwamu. Selamat pagi, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkatimu.